Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran saya kali ini berjudul tentang kajian prosa fiksi. Mata kuliah program komputer, nama Risma Nurdiana Putri, NIM 21110036, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IKIP PGRI Bojonegoro. Pada slide ini saya menjelaskan tentang isi materi. 1. Judul. 2. Kajian prosa fiksi. 3. Cara melakukan pengkajian sastra. 4. Langkah-langkah pengkajian sastra. 5. Bentuk kajian dalam sastra. Dan yang terakhir berisikan tentang profil saya. Pada slide kali ini ada berisikan tentang hakikat prosa fiksi. Istilah kajian atau pengkajian yang dipergunakan dalam penulisan ini menyaran pada pengertian, penelaahan, penyelidikan. Pengkajian terhadap karya fiksi berarti penelaahan, penyelidikan atau mengkaji, menelaah, menyelidiki karya fiksi tersebut. Menurut Wiyatmi, kata kajian memiliki pengertian yang cukup luas, yaitu berkaitan dengan penyelidikan atau pelajaran yang mendalam, penelaahan dan juga penelitian. Nurgiantoro 2010 mengatakan bahwa kajian fiksi berarti penelaahan, penyelidikan atau mengkaji, menelaah, menyelidiki karya fiksi. Pada slide yang kedua, di sini saya membahas tentang fungsi kajian sastra. Menurut Jojo Suroto dan Noldi Palenkahu, fungsi pengkajian sastra sebagai berikut. 1. Fungsi edukatif karena merupakan jembatan antara karya sastra dan pembaca sastra. Kehadiran karya sastra yang inkonvensional misalnya sering menghadirkan sikap pro dan kontra di antara kritikus sastra, pengarang dan pembaca, sehingga jembatan inilah yang diisi oleh pengkaji sastra. Dengan demikian, pengkajian sastra menjembatani jurang pemisah antara pencipta dan penikmat. Dan kedua, fungsi inovatif, yaitu memberikan informasi keterangan. Dan yang ketiga, fungsi intelektual, yaitu memberikan pengetahuan yang bersifat keilmuan. 4. Fungsi etis, yaitu memberikan nilai penduk moral kemanusiaan, etika, estetika, filsafat, dan sebagainya. 5. Fungsi persuasif, yaitu mampu menumbuhkan motivasi pembaca untuk membaca. Dan yang keenam, fungsi apresiatif, yaitu menumbuhkan penghargaan terhadap karya sastra. Ketujuh, fungsi promotif, yaitu menunjukkan keistimewaan dan pentingnya sastra untuk disimak, dinikmati, dan dipahami. Untuk materi berikutnya yaitu cara pengkajian sastra. Menurut Rafiq, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengkajian sastra, yaitu 1. Membaca karya sastra yang ingin dikaji terlebih dahulu. 2. Menentukan masalah yang ingin dikaji. 3. Menentukan judul yang tepat yang ingin diangkat atau dibahas. 4. Mengumpulkan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan dikaji. Hal ini dilakukan untuk menemukan dan menggunakan teori yang tepat untuk memperkuat hasil kajian. Dan yang kelima, mengumpulkan buku-buku metode penelitian sastra yang tepat dan sesuai dengan judul dan masalah yang dikaji. 6. Mencocokkan metode digunakan dengan teori yang digunakan. Pada slide kali ini, di sini membahas tentang langkah pengkajian sastra. Langkah-langkah umum dalam pengkajian sastra menurut Rafiq sebagai berikut. 1. Membaca karya sastra yang hendak dikaji sampai memahami dan menguasai isi karya sastra. 2. Membaca dan menguasai teori sastra dari yang tradisional hingga yang mutakhir. 3. Membaca dan menguasai metode penelitian sastra. 4. Mulailah mengkaji karya sastra dengan terlebih dahulu mencari dan menemukan data yang akan dikaji dalam karya sastra. Kelima, segeralah memulai menganalisis dan membahas karya sastra dengan menggunakan bahasa Anda sendiri, dilengkapi dengan panduan teori sastra yang kuat. Dan yang keenam, mengkaji dan terus mengkaji karya sastra sehingga kajian mendalam dan lengkap, pusatkan pembahasan pada topik masalah yang dikaji. Dan yang ketujuh, segera lakukan perbaikan secara menyeluruh jika terdapat kekeliruan dalam mengkaji karya sastra setelah mendapat saran dan komentar dari teman yang mengerti sastra dan ahli sastra. 8. Setelah selesai melakukan pengkajian sastra, lakukan diskusi sastra kecil-kecilan dengan teman-teman di kelas 1 di kampus. 9. Untuk menghindari plagiat, hasil pengkajian sastra dapat dimuat di internet atau jurnal yang mempunyai website atau buku yang disebarluaskan. Pada slide terakhir ini saya membahas tentang bentuk pengkajian dalam sastra. 1. Kajian struktural. 2. Kajian semiotik. 3. Kajian intelektual. 4. Kajian feminisme. 5. Kajian ekofeminisme. Dan yang terakhir kajian ekologi sastra.
Pada slide terakhir ini saya menjelaskan profil sedikit tentang saya. Nama Risma Nurdiana Putri, NIM 211100036. Hobi saya membaca, alamat Bojonegoro. Moto hidup saya adalah tetaplah bernafas.